Masuk kampus cuma menunda pengangguran 4 tahun, adek. Jadi sarjana tidak membuat kemungkinan kalian diterima kerja lebih tinggi. Itu faktanya, itu datanya. Mungkin ke depannya, makin banyak perusahaan global nggak mewajibkan orang untuk punya ijazah. Dan itu orang yang gajinya puluhan juta bahkan ratusan juta. Karena gue banyak juga lihat teman-teman gue ya, bahkan yang kuliah di Amerika gitu, balik ke Indonesia ya paling nggak jadi apa-apa gitu. Halo teman-teman, kembali lagi pada podcast kami yang akan membahas tentang sarjana versus realita. ya, jujur saja, semakin dekat semakin terasa kegiatan kita setelah lulus nanti. Nah betul pikirnya Silpet, yang penting kita lulus saja, nanti juga ada jalannya. Tapi makin kesini kita mulai sadar bahwasanya setelah lulus itu bukan jalan yang lurus. Nah jujur saja, sekarang itu bukan kita cuma mikirin skripsi saja, tetapi kita juga harus berpikir nanti habis ini kita mau jadi apa ya. Nah itu dia, sekarang ini kita tidak sendirian, tapi kita ada kakak-kakak gantian dan kakak-kakak kami. Dampingin saya ada kakak saudara Jalil, ada kakak Syahrul, ada kakak Vivi, kakak Ana dan kakak Wulan. Halo semuanya. Oke, kita mulai dari sini dulu ya. Coba jujur, dulu waktu awal kuliah, kalian pernah nggak sih ngerasa kalau setelah lulus itu hidup bakal lebih mudah? Nah aku dulu ya, kalau saya dulu tuh merasa kayak gitu, kayak setelah lulus semuanya bakal lebih jelas. Saya mikirnya nanti langsung kerja, punya penghasilan sendiri dan bisa mandiri. Dan waktu itu saya tidak terlalu khawatir. Saya pikir, oh semua mahasiswa pasti punya struggle yang sama kayak saya. Sekarang saya sadar ternyata lulus itu bukan jaminan semuanya langsung jalan sesuai rencana kita. Iya, saya juga sama. Dulu malah saya lebih sering santai, ngerasa kayak pasti semua orang bakal lulus, semua orang pasti bakal dapat kerja, jadi nggak terlalu pikir panjang tentang itu. Tapi setelah melihat realita, apalagi kakak kita sekarang yang sudah lulus, ternyata masih banyak yang berjuang, masih banyak yang mengangguran, belum ada arahnya mau kemana setelah lulus. Dari situ saya mulai berpikir bahwa ternyata lulus kuliah itu bukan akhir tapi awal dari tantangan sebenarnya. Mulai sekarang saya mulai pelan-pelan untuk mempersiapkan diri saya dan mengurangi itu yang namanya santai. Betul sekali. Kalau saya sendiri sama seperti mereka, pas awal-awal kuliah itu tepatnya pada semester 1 sampai semester 2, bisa dibilang saya menjalani perkuliahan dengan sangat santai. Karena pikiran saya pada saat itu yang terpenting lulus dulu di jurusan yang memang diminati pada saat itu, tanpa memikirkan nasib saya setelah lulus bagaimana. Apakah ada di tempat kerja yang terimakah, atau setelah lulus apakah saya ini sudah siap untuk bekerja atau belum. Nah di situ saya belum berpikir sampai sejauh itu, karena di pikiran saya pada saat itu ketika kita kuliah kemudian kita lulus dan mendapatkan gelar sarjana, maka kita bisa lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Tetapi realitanya tidak seperti itu, karena ya banyak orang-orang di luar sana yang masih pengangguran, bahkan orang yang memiliki gelar sarjana saja masih penting untuk mencari pekerjaan sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Nah dari situ saya mulai overthinking, karena saya tahu bahwa saya ini belum memiliki kemampuan atau skill yang bisa saya bawa untuk bersaing di tengah ketatnya persaingan di luar sana. Oh iya, berarti titik kena realitanya itu mulai terasa ya? Iya. Kalau kalian sendiri ini momen paling kena itu kapan? Nah, kalau aku jujur, pas mulai lihat dunia kerja, kayak lihat lowongan kerja atau dengar dari cerita alumni ini, aku kira syarat-syarat masuk pekerjaan itu cukup mudah, tetapi banyak persyaratan yang harus kita penuhi, mulai dari ijazah S1, pengalaman minimal 1 tahun atau 2 tahun, serta skill-skill yang harus kita kuasai. Nah, dari situ saya ngerasa kalau saya tidak mengejar itu semua, maka saya akan tertinggal dari teman-teman saya. Kalau saya dan di kelas lihat teman sendiri, ada yang punya skill,
ada yang sudah kerja tepat waktu, bahkan ada yang punya rencana yang jelas. Sementara saya masih di titik yang sama. Jujur dari situ ada muncul rasa takut, bukan karena mereka lebih hebat, tetapi saya lebih berkembang sejauh itu. Nah, ini sering sekali terjadi sih. Jadi kita mulai biasa bandingin diri kita sama orang lain. Padahal kalau kita berpikir, sebenarnya kita tahu tiap orang itu punya proses masing-masing, tapi tetap ada pikiran tetap jalan sendiri. Saya sering sekali overthinking, apalagi soal masa depan. Padahal itu belum tentu terjadi, tapi karena dipikir terus jadi kayak nyata. Kadang juga membuat tak sampai sendiri. Tapi selalu dipikir kemungkinan yang belum terjadi karena kita udah pikir yang jauh ke depan. Ya, memang kita tahu bahwa setiap orang itu kan memiliki prosesnya masing-masing. Tetapi kenyataannya kita masih sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Saya sendiri juga masih sering membandingkan diri saya dengan orang lain, seperti kenapa nih mereka itu memiliki banyak kemampuan sedangkan saya ini begini-begini, ya tidak ada kemampuan khususku. Kemudian saya juga berpikir bahwa tentu mereka yang memiliki banyak kemampuan itu karena mereka ingin memulai untuk mengembangkan atau mengasah kemampuan mereka. Sedangkan saya ini atau kita yang masih minim kemampuannya, mungkin memulai saja belum pernah. Dikarenakan adanya rasa takut mungkin, atau karena kita lebih sibuk untuk membandingkan diri kita dengan orang lain, sehingga kita belum bisa untuk memulai mengembangkan diri kita. Nah, ini betul juga sih, karena kebanyakan orang dia sambil main scroll Instagram, tapi dirinya merasa cukup banget, dia overthinking gitu. Ya, sebenarnya itu dari TikTok yang kenapa kira selalu overthinking, karena sekarang itu ada kayak kata-kata di TikTok tuh kayak overthinking, insecure, melihat pencapaian orang lain tanpa melihat ternyata kita juga sudah sejauh itu. Jadi sekarang, menurut kalian itu, kalian takut lulus atau enggak siap setelah lulus sebenarnya? Kalau saya tuh lebih takut nggak siap sih. Kalau saya tuh takut tuh nggak siap karena lulus itu memang selalu saya tunggu-tunggu. Tapi setelah itu kita harus benar-benar mandiri, dan itu yang selalu buat saya overthinking. Karena kita kan belum tahu kita bakal jadi apa ke depannya, apalagi dengan persaingan yang sekarang ya, yang super duper ketat sekarang dengan kan teman-teman yang lain juga itu pasti udah mengembangkan hard skillnya ya, dan saya tuh belum keluar dari zona nyaman saya masih sibuk nongkrong di kafe sana sini dan tidak memikirkan saya ke depannya bakal jadi apa ya gitu. Ya, saya setuju apa yang dibilang Kak Vivi. Katakan lulus itu bukan masalahnya, tapi apa yang terjadi setelah kita lulus. Karena kita harus mulai menentukan arah diri kita sendiri. Jujur itu berat. Selama ini saya terbiasa diarahkan, tapi saya nanti harus menentukan semuanya sendiri. Nah, kalau kita terusan takut, pasti kita capek ya. Nah, terus menurut kalian, kita harus bagaimana? Ya, setuju juga sama apa yang tadi kita katakan, bahwa kalau terus-terus kita takut pasti capek jadi juga. Dan salah satu penghambat kita belum bisa memulai untuk mengembangkan kemampuan kita karena adanya rasa takut itu sendiri dalam diri kita. Tapi menurut saya rasa takut itu wajar
ya, apalagi dengan persaingan yang cukup ketat ya, yang seperti tadi kita bahas. Nah itu saja sih dari saya. Nah, mungkin hari ini kita tidak sambil sebuah hal bahwa yang bikin kita takut itu bukan kelulusan sebenarnya, melainkan ketidakpastian. Ya, ketidakpastian setelah lulus. Tapi mungkin menurut saya ketidakpastian itu memang bagian dari proses hidup. Ya, ya. Semua orang juga pernah ada di fase ini. Ya. Jadi kalau sekarang kalian belum merasa siap, nah kalian tidak sendirian. Bagaimana? Ya, setuju. Nah, terima kasih kepada kakak-kakak narasumber yang ganteng dan cantik, dan terima kasih juga yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di